Permainan tradisional di Indonesia. Permainan tradisional merupakan permainan yang dimainkan sejak zaman dahulu. Permainan rangku alu berasal dari daerah Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Permainan ini merupakan permainan tradisional turun-temurun. Permainan rangku alu dimainkan oleh semua kalangan termasuk orang dewasa. Permainan rangku alu dipertunjukkan sebagai bentuk perayaan pada musim panen perkebunan dan pertanian. Hal ini bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur. Alat yang digunakan dalam permainan rangku alu yaitu bambu sebanyak 4 buah. Panjang bambu masing-masing 2 meter dan berdiameter 3 cm. Bambu yang digunakan adalah bambu kering yang permukaannya sudah dihaluskan. Permainan rangku alu dimainkan oleh 2 kelompok yang masing-masing terdiri atas 5 orang. 1 kelompok sebagai pemain dan 1 kelompok sebagai penjaga. Berikut cara bermain rangku alu. Kelompok penjaga berjumlah 4 pemain memegang bambu dengan posisi jongkok atau duduk membentuk tanda plus. Kelompok pemain berjumlah 1 orang sebagai pelompat. Kelompok penjaga menggerakkan bambu dengan cara dibuka dan ditutup secara bersamaan sesuai dengan irama. Kelompok pemain melompat-lompat di sela-sela bambu untuk menghindari jepitan bambu yang digerakkan oleh kelompok penjaga. Apabila kaki pemain terkena jepitan bambu, ia harus berganti giliran dengan pemain selanjutnya. Saat bermain, bambu yang digerakkan akan menghasilkan nada atau irama yang berpola. Semakin lama irama akan semakin cepat gerakannya. Permainan rangku alu bermanfaat untuk melatih ketangkasan, kelincahan, kerjasama, dan kekompakan. Permainan lompat tali berasal dari benua Eropa yang menyebar ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Permainan lompat tali awalnya dimainkan oleh anak-anak Belanda yang tinggal di Indonesia dan akhirnya anak-anak Indonesia ikut memainkan permainan tersebut sampai sekarang. Alat yang digunakan dalam permainan lompat tali yaitu karet geleng yang dirangkai atau dikepang membentuk tali yang panjang. Permainan lompat tali dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Permainan lompat tali secara individu dilakukan dengan cara memegang kedua ujung tali lalu diputar ke atas dan ke bawah melewati tubuh. Pada saat tali melewati bawah, kaki melompat ke atas agar tali tetap berputar. Permainan lompat tali secara kelompok dilakukan dengan cara tiap ujung tali dipegang oleh 1 pemain sebagai pemutar tali dan 1 pemain menjadi pelompat. Putar tali secara bersamaan hingga tali berputar dan pelompat dapat melompati tali tersebut. Selain diputar, lompat tali juga dapat dimainkan dengan melompati ketinggian tali, yaitu dimulai dari melompat rendah hingga melompat tinggi. Urutan ketinggian dapat dimulai dari tinggi mata kaki, lutut, pinggang, dada, bahu, janggut, telinga, kepala, dan sejengkal di atas kepala. Permainan lompat tali memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Manfaat tersebut antara lain melatih koordinasi gerakan kaki, ketepatan gerak, kekuatan otot kaki, dan melatih saraf motorik. Tarik tambang adalah salah satu jenis permainan tradisional yang sering dilombakan. Biasanya dilombakan saat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Selain itu, permainan ini juga sering dilombakan pada acara-acara perayaan lainnya. Alat yang digunakan dalam permainan tarik tambang adalah tambang atau tali, kain atau tali rafia untuk batas tengah tambang, dan sarung tangan dalam kurung jika dibutuhkan. Permainan tarik tambang dimainkan oleh 2 kelompok dengan jumlah pemain sama banyak. Berikut cara bermain tarik tambang. Buatlah 2 kelompok dengan jumlah anggota sama banyak. Setiap kelompok memegang tambang. Pastikan jarak dengan pembatas sama jauh. Setelah aba-aba mulai, kedua kelompok saling menarik tambang hingga batas tambang bergerak ke salah satu sisi kelompok. Kelompok dinyatakan menang apabila tali pembatas melewati garis yang sudah ditentukan. Permainan tarik tambang memiliki banyak manfaat, yaitu melatih kekuatan fisik, melatih kerjasama atau kekompakan, melatih disiplin, serta melatih kemandirian. SENAMBERIRAMA. Variasi dan kombinasi gerak langkah kaki dan ayunan lengan. Gerak langkah kaki dan ayunan lengan memiliki banyak manfaat bagi tubuh, yaitu membuat badan sehat, otot-otot menjadi lentur dan kuat, serta perasaan menjadi senang. Variasi gerakan langkah kaki yang dikombinasikan dengan ayunan lengan dapat dilakukan dengan berbagai gerakan. Gerak berirama adalah serangkaian gerak yang diiringi dengan irama yang sesuai. Gerak berirama dilakukan dengan cara merangkai gerakan yang dikombinasi dengan beberapa gerakan secara runtut, serta dimodifikasi dalam bentuk serangkaian pola langkah kaki dan ayunan lengan. Contoh variasi, kombinasi, dan modifikasi gerak langkah kaki dan ayunan lengan antara lain sebagai berikut. 1. Variasi dan kombinasi rangkaian langkah kaki ke samping dengan ayunan lengan. DUA. Variasi dan kombinasi rangkaian langkah serong dan jalan dengan ayunan lengan samping, putar, dan menekuk siku. 3.
Variasi dan kombinasi rangkaian gerak langkah segitiga dan langkah belakang dengan ayunan lengan ke bawah dan ke atas. Peregangan otot sangat diperlukan dalam aktivitas senam. Peregangan otot bertujuan untuk mencegah terjadinya cedera saat melakukan gerakan senam lantai. Peregangan otot dapat dilakukan dengan peregangan statis. Aktivitas senam lantai merupakan salah satu olahraga yang dapat melatih kelenturan, kelincahan, dan keseimbangan tubuh. Gerak senam lantai tanpa menggunakan alat. Contohnya gerakan handstand, headstand, guling lenting, dan gerak meroda. Gerak senam lantai dengan menggunakan alat. Kebugaran jasmani latihan kekuatan dapat dilakukan dengan permainan jarum jam. Permainan ini melatih kemampuan otot lengan dan ujung kaki untuk menahan beban tubuh sehingga otot menjadi kuat. Berikut cara melakukan permainan jarum jam. A. Buatlah kelompok bersama 4 temanmu. B. Berjongkoklah dan saling membelakangi. C. Rebahkan tubuh ke depan dan bertumpu pada kedua tangan. D. Berilah aba-aba seperti berputar ke kanan 1 kali putaran atau sebaliknya. E. Lakukan dengan kompak dan hati-hati. Latihan kelincahan merupakan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan gerakan dari satu posisi ke posisi yang lain. Latihan kelincahan dapat dilakukan dengan bermain langkah dalam lingkaran. Berikut cara melakukan permainan bermain langkah dalam lingkaran. Buatlah kelompok dengan 3 temanmu. B. Siapkan 3 hingga 5 ban sepeda bekas, atur jarak antar ban sejauh 1 meter. C. Lakukan perlombaan antar kelompok. D. Setiap anggota melakukan gerakan langkah, bertumpu, dan mendarat dalam lingkaran. E. Kelompok yang lebih dulu finish adalah pemenangnya. Latihan kelincahan merupakan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan gerakan dari satu posisi ke posisi yang lain. Latihan kelincahan dapat dilakukan dengan bermain langkah dalam lingkaran. Berikut cara melakukan permainan bermain langkah dalam lingkaran. Buatlah kelompok dengan 3 temanmu. B. Siapkan 3 hingga 5 ban sepeda bekas, atur jarak antar ban sejauh 1 meter. C. Lakukan perlombaan antar kelompok. D. Setiap anggota melakukan gerakan langkah, bertumpu, dan mendarat dalam lingkaran. E. Kelompok yang lebih dulu finish adalah pemenangnya. Latihan kecepatan berfungsi melatih gerak tubuh yang berkenaan dengan pengambilan oksigen sehingga proses pembakaran dalam tubuh menghasilkan energi yang cukup. Latihan kecepatan dalam kebugaran jasmani dapat dilakukan dengan permainan berikut. A. Buatlah lintasan sesuai kebutuhan. B. Berdirilah di belakang garis start. C. Berlarilah setelah aba-aba sampai ke garis finish dengan jarak tempuh sesuai kesepakatan. Latihan kelentukan bermanfaat melatih peregangan otot dan sendi sehingga membantu dalam pertumbuhan tulang.